Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adbel Junius Diranggata Sitinjak dari kelas R3A, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indra Prasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait mata kuliah membaca, yakni materi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan membaca. Dari apa yang telah saya pelajari dan telah saya baca, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Di antaranya ada faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis, misalnya berbagai cacat otak dan kekurangan secara fisik, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Di sini, guru hendaknya cepat menemukan tanda-tanda yang disebutkan di atas. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan biasanya memperlambat kemajuan belajar membaca anak atau bisa menghentikan kemajuan belajar membaca anak. Analisis bunyi, misalnya, mungkin sukar bagi anak yang mempunyai masalah pada alat bicara dan alat pendengaran. Guru harus waspada terhadap beberapa kebiasaan anak, seperti anak sering menggosok-gosokkan matanya dan mengerjap-gerjapkan matanya ketika membaca. Jika menemukan siswa atau anak seperti berikut, guru harus menyarankan kepada orang tuanya untuk membawa anak ke dokter spesialis mata. Dengan kata lain, guru harus sensitif terhadap gangguan yang dialami oleh seorang anak atau seorang siswa. Makin cepat guru mengetahuinya, makin cepat pula masalah anak dapat diselesaikan. Sebaliknya, anak-anak diperiksa matanya terlebih dahulu sebelum ia mulai membaca permulaan. Hal itu dapat terjadi karena belum berkembangnya kemampuan mereka dalam membedakan simbol-simbol cetakan, seperti huruf-huruf, angka-angka, dan kata-kata. Misalnya, anak belum bisa membedakan B, P, dan D. Perbedaan pendengaran atau auditory discrimination adalah kemampuan mendengarkan kemiripan dan perbedaan bunyi bahasa sebagai faktor penting dalam menemukan kesiapan anak pada saat membaca. Menurut Lamb dan Arnold 1976. Lalu yang kedua ada faktor intelektual. Istilah inteligensi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahamannya yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat.
Terkait dengan penjelasan Heinz di atas, Webster atau dalam Harris dan Shippey tahun 1980 mengemukakan bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan membuat secara efektif terhadap lingkungan. Penelitian Hensky tahun 1963 dan Muel dan Forel 1973 yang dikutip oleh Harris dan Shippey 1980 menunjukkan bahwa secara umum ada hubungan positif atau tetapi rendah antara kecerdasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan remedial membaca. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rubin tahun 1993 bahwa banyak hasil penelitian memperlihatkan tidak sesuai siswa yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi menjadi pembaca yang baik. Secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya memengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar, guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut mempengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. Baik, lalu yang ketiga, yang C, ada faktor lingkungan. Di sini faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi untuk anak dalam membaca. Yang pertama ada latar belakang dan pengalaman anak di rumah. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Nah, yang pertama ini latar belakang dan pengalaman anak. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri dalam anak dan dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu anak dan dapat juga menghalangi anak belajar membaca. Anak yang tinggal di dalam rumah tangga yang harmonis, rumah yang penuh dengan cinta kasih, yang orang tuanya memahami anak-anaknya, dan mempersiapkan mereka dengan rasa harga diri yang tinggi, tidak akan menemukan kendala yang berarti dalam membaca. Rubin mengemukakan bahwa orang tua yang hangat, demokratis, bisa mengarahkan anak-anak mereka pada kegiatan yang berorientasi pendidikan, suka menantang anak untuk berpikir, dan suka mendorong anak untuk mandiri, merupakan orang tua yang memiliki sikap yang dibutuhkan anak sebagai persiapan yang baik untuk belajar di sekolah. Anak yang dibesarkan oleh ibu saja berbeda dengan anak yang dibesarkan oleh seorang ayah saja. Kematian salah seorang anggota keluarga umumnya akan menyebabkan tekanan pada anak-anak. Perceraian juga merupakan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Guru hendak memahami tentang lingkungan keluarga anak dan peka pada perubahan yang tiba-tiba terjadi pada anak. Rumah juga berpengaruh pada sikap terhadap buku dan membaca. Orang tua yang gemar membaca memiliki koneksi buku, menghargai membaca, dan senang membacakan cerita kepada anak-anak mereka, umumnya menghasilkan anak yang senang membaca atau anak yang gemar membaca. Orang tua yang mempengaruhi minat yang besar terhadap kegiatan sekolah di mana anak-anak mereka belajar dapat mengacu sikap positif dan anak terhadap belajar, khususnya belajar membaca. Nah, yang kedua ini juga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat ada kecenderungan orang tua kelas menengah ke atas merasa bahwa anak-anak mereka siap lebih awal dalam membaca permulaan. Namun, usaha yang orang tua hendaknya tidak berhenti hanya sampai pada membaca permulaan saja. Orang tua harus melanjutkan kegiatan membaca anak secara terus-menerus. Anak lebih membutuhkan perhatian daripada uang. Oleh sebab itu, orang tua hendaknya menghabiskan waktu mereka untuk berbicara dengan anak mereka
agar anak menyenangi membaca dan berbagi buku cerita dan pengalaman membaca dengan anak-anak lain atau anak-anak yang sebayanya. Sebab anak-anak yang berasal dari keluarga kelas rendah yang berusaha mengejar kegiatan-kegiatan tersebut akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjadi pembaca yang baik. Faktor sosial ekonomi, orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah siswa. Beberapa peneliti memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi siswa mempengaruhi kemampuan verbal siswa. Semakin tinggi status sosial ekonomi siswa, semakin tinggi kemampuan verbal siswa. Anak-anak yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang tua yang berbicara dan mendorong anak-anak mereka berbicara akan mendukung perkembangan bahasa dan inteligensi anak. Begitu pula dengan kemampuan membaca anak. Anak-anak yang berasal dari rumah yang memberikan banyak kesempatan membaca dan lingkungan yang penuh dengan bahan bacaan yang beragam akan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi. Menurut Crewell dan Montaigne 1995. Baik, selanjutnya yang terakhir ada faktor psikologis, di mana faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial dan emosi serta penyesuaian diri. Nah, yang pertama ini ada motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. Aines menjelaskan bahwa kunci motivasi itu sederhana, tetapi tidak mudah untuk mencapainya. Kuncinya adalah guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktik mengajar yang relevan dengan minat dan pengalaman, sehingga anak memahami belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Crewell dan Montaigne tahun 1995 mengemukakan bahwa motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang untuk belajar dan melakukan suatu kegiatan. Motivasi belajar mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Menurut Freimir, ada 5 ciri siswa yang mempunyai motivasi yang bisa diamati guru, yakni yang pertama ada persiapannya terhadap waktu. Siswa yang menggunakan waktu secara realistis dan efisien, mereka sadar tentang masa sekarang, masa lalu, dan masa yang akan mendatang. Yang kedua, yang B, keterbukaan pada pengalaman. Siswa termotivasi mencari dan terbuka pada pengalaman baru. Yang C, konsepsinya tentang diri sendiri. Siswa mempunyai konsepsi diri yang lebih jelas dibandingkan dengan siswa yang tidak termotivasi dan merasa seolah-olah dirinya orang penting dan berharga. Yang D, ada nilai-nilai. Siswa cenderung menilai hal-hal abstrak dan teoritis. Yang E, toleransi dan ambiguitas. Siswa lebih tertarik pada hal-hal yang kurang jelas, yang belum diketahui tetapi berharga untuk mereka. Menurut Aines, lebih lanjut, siswa tidak saja mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya, tetapi juga menghubungkan mereka dengan isi pelajaran. Prediksi melibatkan tanggapan pribadi pada topik. Jadi siswa memiliki kepentingan untuk mengecek keakurasian prediksinya. Siswa yang membuat prediksi secara otomatis ketika membaca termotivasi dengan terlibatnya siswa secara aktif dan dengan teks. Lalu Aines juga menjelaskan dan menyarankan berbagai kegiatan yang bisa memotivasi siswa membaca. Kegiatan yang dimaksud mencakup sebagai berikut ini.
A. Ada menekankan kebersamaan dan kebaruan atau novelty. Yang B. Membuat isi pelajaran yang relevan dan bermakna melalui kontroversi. Yang C. Mengajar dan fokus antar mata pelajaran. Yang D. Membantu siswa memprediksi dan melatih mereka membuat sendiri pertanyaan tentang bahan bacaan yang dibacanya. Yang E. Memberikan wewenang kepada siswa dengan memberikan pilihan-pilihan. Yang F. Memberikan pengalaman belajar yang sukses dan menyenangkan. Lalu yang G. Memberikan umpan balik yang positif sesegera mungkin. Yang H. Memberikan kesempatan belajar mandiri. Yang I. Meningkatkan tingkat perhatian. Lalu yang J yang terakhir, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Guru seharusnya terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa kebersamaan sebenarnya bumbu kehidupan, khususnya di dalam kelas. Baik, yang kedua ada minat. Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Fremier mengidentifikasi 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan minat anak. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut. A. Pengalaman sebelumnya. Siswa tidak akan mengembangkan minatnya terhadap sesuatu jika mereka belum pernah mengalaminya. Yang B. Konsepsinya tentang diri. Siswa akan menolak informasi yang dirasa mengancamnya. Sebaliknya, siswa akan menerima jika informasi itu dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. Yang C. Nilai-nilai. Minat siswa timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan oleh orang yang berwibawa. Yang D. Mata pelajaran yang bermakna. Informasi yang mudah dipahami oleh anak akan menarik minat mereka. Yang E. Tingkat keterlibatan tekanan. Jika siswa merasa dirinya mempunyai beberapa tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka mungkin akan lebih tinggi. Lalu yang terakhir, yang F. Kekompleksitasan materi pelajaran. Siswa yang lebih mampu secara intelektual dan fleksibel, secara fisiologis lebih tertarik kepada hal yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada kematangan sosial dan emosi serta penyesuaian diri. Nah, di kematangan sosial dan emosi serta penyesuaian diri ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, yang A, ada stabilitas emosi. Dan yang kedua, yang B, kepercayaan diri. Stabilitas emosi. Seseorang siswa harus mempunyai pengontrolan emosi pada tingkat tertentu. Anak-anak yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu, atau menarik diri, atau mendongkol akan mendapat kesulitan dalam pelajaran membaca. Sebaliknya, anak-anak yang lebih mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang dibacanya. Dan yang terakhir, B, ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang sangat berpengaruh pada minat membaca seorang anak. Kepercayaan diri sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Anak-anak yang kurang percaya diri dalam kelas tidak akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, walaupun tugas itu sesuai dengan kemampuannya. Mereka sangat bergantung kepada orang lain, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan mandiri, dan selalu minta untuk diperhatikan oleh gurunya. Glaser dan Seaforth pada tahun 1988 mengemukakan bahwa siswa perlu menghargai segi-segi positif dalam dirinya. Dengan demikian, siswa menjadi yakin, penuh percaya diri,
dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Siswa yang mempunyai harga diri rendah selalu takut berbuat salah. Dia tidak akan berusaha untuk mencoba berulang kali menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Siswa yang merasa bahwa belajar adalah rasa tanggung jawab akan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Misalnya, siswa yang lancar membaca, memperhatikan, percaya diri, dan harga diri, mempunyai hasrat dan minat membaca, dan terus-menerus berusaha menguasai keterampilan membaca dan menulisnya. Baik, semua materi telah saya sampaikan. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca ini, memang terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, yaitu yang faktor pertama yaitu fisiologis, dan yang kedua ada faktor intelektual, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor psikologis. Baik, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca ini dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan kunci untuk mendapatkan pengetahuan. Jika anak memiliki kesulitan di dalam membaca, maka kita sebagai guru harus mampu untuk menemukan masalah atau kendala yang dialami oleh anak. Sehingga sebagai guru, kita mampu membantu anak untuk mencapai potensinya. Faktor-faktor tersebut akan menjadi pengaruh besar seseorang dalam membaca. Untuk meningkatkan minat baca seseorang, maka hendaklah kita bangun lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan baca yang tinggi. Memanfaatkan teknologi dengan positif, memberikan saran yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada anak maupun lingkungan kita agar melahirkan generasi yang gemar membaca. Baik, berikut adalah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih.